Halo Persatuan Kerja, kali ini kita akan membahas langkah-langkah sebelum melakukan tutup buku di aplikasi Sakti dan apa perbedaan tutup buku sementara dan tutup buku permanen di modul pelaporan atau modul GLP aplikasi Sakti. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja ke aplikasi Sakti. Nah, sekarang kita ke aplikasi Sakti, kemudian kita masukkan user password modul GLP Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu tinggal klik masuk. Kemudian akan muncul dashboard aplikasi Sakti modul pelaporan, di mana ada beberapa modul. Di sebelah kiri yang kita pilih adalah modul GLP pelaporan, kemudian kita pilih tutup buku. Nah, untuk melakukan tutup buku, Bapak Ibu harus perhatikan terlebih dahulu, pastikan modul aset tetap dan modul persediaan sudah Bapak Ibu lakukan tutup buku. Kemudian Bapak Ibu sudah melakukan perekaman SPM SP2D dan sudah melakukan validasi dan posting di modul GLP. Sekarang kita cek di menu tutup buku, kemudian tutup buku. Kemudian kita pilih di bulan berapa yang Bapak Ibu melakukan untuk dilakukan tutup buku. Contoh di bulan Januari. Nah, di sini status tutup bukunya masih terbuka, belum dilakukan penutupan. Nah, perbedaan antara tutup buku permanen dan tutup buku sementara itu terletak di apabila tutup buku sementara Bapak Ibu masih bisa melakukan perbaikan baik di modul aset maupun persediaan dengan cara membuka periode. Tapi kalau Bapak Ibu sudah lakukan tutup permanen, maka otomatis Bapak tidak dapat merubah lagi transaksi-transaksi yang ada di setiap modul. Nah, untuk membuka Bapak Ibu harus melaporkan dulu ke HDJPB untuk permintaan tutup permanen yang Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, sebelum Bapak Ibu lakukan tutup buku di modul GLP, pastikan modul aset tetap dan modul persediaan sudah Bapak Ibu lakukan penutupan dengan cara pilih menu tutup buku, kemudian monitoring tutup transaksi. Kemudian Bapak Ibu pilih periodenya, bulan berapa Bapak Ibu ingin mengecek transaksi yang sudah dilakukan tutup buku. Contoh ini di bulan Januari. Nah, di sini kelihatan bahwa bulan Januari 2022 nama modul aset tetap ini sudah dilakukan penutupan tanggal 21 bulan 6. Begitu juga dengan modul persediaan sudah dilakukan penutupan tanggal 21 bulan 6. Kemudian kita cek bulan Februari. Nah, ini juga bulan Februari, periode bulan Februari sudah modul aset tetap dan persediaan sudah dilakukan tutup buku tanggal 21 bulan 6. Jadi Bapak Ibu apabila ingin mengecek untuk transaksi apakah sudah dilakukan tutup buku, bisa dicek di menu monitoring ini. Kemudian kita cek lagi di bulan Maret. Ini sudah juga dilakukan tutup buku. Nah, untuk mengecek apakah transaksi itu belum dilakukan tutup buku, ini contoh kita lihat cek bulan Juli. Ini belum dilakukan tutup buku. Jadi kalau belum muncul di monitoring tutup buku transaksi, maka penutupan setiap modul terkait periode transaksi tersebut belum dilakukan. Ini bulan 7 belum dilakukan. Nah, kalau sudah dilakukan penutupan periode di modul aset tetap dan modul persediaan, itu akan muncul di monitoring tersebut. Nah, itu yang tahap pertama, yaitu harus monitoring tutup buku transaksi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus
melakukan proses validasi jurnal. Jadi pastikan terlebih dahulu SPM SP2D sudah diinput maupun jurnal-jurnal yang Bapak Ibu lakukan, baik itu jurnal manual. Untuk mengecek bahwa sudah dilakukan validasi jurnal, Bapak Ibu bisa mengecek di menu ini dengan cara mengecek periodenya. Ini contoh, kita cek bulan Januari, kemudian kita cari. Nah, ini sudah dilakukan validasi jurnal di bulan Januari. Bulan Februari ini juga sudah dilakukan validasi jurnal. Nah, apabila Bapak Ibu melihat belum ada atau masih muncul di daftar jurnal tersebut, berarti Bapak Ibu belum melakukan validasi jurnal. Itu langkah awalnya. Contoh ini bulan Juni, kita cek. Ini juga sudah dilakukan validasi jurnal. Ini bulan Juli, ini masih ada jurnal-jurnal yang belum divalidasi. Ya, cara memvalidasi jurnal, Bapak Ibu tinggal pilih semua, kemudian proses validasi. Nah, ini apakah Anda yakin melakukan proses validasi? Nah, kalau Bapak Ibu sudah yakin, klik ya. Kalau belum, pilih tidak. Nah, ini kita belum melakukan validasi jurnal bulan Juli karena masih membuat laporan semesteran tahun 2022. Kemudian kita pilih keluar. Nah, setelah melakukan validasi jurnal, Bapak Ibu harus melakukan proses posting jurnal dengan cara pilih menu posting jurnal, kemudian pastikan melakukan posting terkait jurnal-jurnal yang ada. Contoh, kita cek bulan Januari 2022, kemudian kita cari. Ini sudah dilakukan posting juga di bulan Januari. Nah, untuk mengecek bahwa belum dilakukan di bulan-bulan, cara mengecek belum dilakukan posting dengan cara monitoring jurnal. Nah, ini monitoring jurnal. Ini di sini tanggal atau bulan 1 sudah dilakukan validasi dan validasi posting. Jadi sudah dilakukan validasi dan posting jurnalnya. Nah, kalau untuk mengecek periodenya, Bapak Ibu bisa pilih periode, di mana Bapak Ibu ingin mengecek di bulan berapa yang belum dilakukan validasi atau jurnal. Ini bulan Juni, coba kita cek. Ini juga sudah dilakukan validasi dan posting jurnal. Di bulan Juli, karena belum kita lakukan validasi tadi, maka akan nanti muncul menu validasi ini masih kosong. Nah, ini bulan Juli belum dilakukan validasi dan belum dilakukan posting jurnal. Akan muncul di sini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih keluar. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu setelah melakukan proses tutup buku, modul aset, modul persediaan, validasi jurnal, dan posting jurnal, langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa lakukan tutup buku. Di menu tutup buku dan pilih tutup buku. Nah, kemudian Bapak Ibu filter periodenya di bulan berkenan Bapak Ibu lakukan tutup buku. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin melakukan tutup buku, kami sarankan untuk saat ini masih melakukan tutup buku sementara dulu, karena untuk melakukan tutup buku sementara ini Bapak Ibu masih bisa melakukan buka periode atau memperbaiki apabila ada transaksi-transaksi yang masih perlu perbaikan atau masih terdapat kesalahan input. Kalau tutup permanen, berarti Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan perbaikan baik di modul-modul aset tetap maupun persediaan. Oke, demikian tutorial pada kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.